waktu luang. Tidak dengan nikmat-nikmat tersebut pada pagi hari ini kita berada di kediaman Ibu Dr. Rupi untuk mengikuti kajian tentang Abu Islam. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurahkan dalam kehidupan kita. Sisanya Bukhari Muslim. Akan mendapat menghormati di atas jalan yang benar. Sedangkan depan dari Tuhan tersebut merupakan orang-orang yang binasa. Abu sekalian, kita ikuti bersama Ustaz Abu Aslam, dan kepada beliau dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Al-Jannah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada sahibul bait, keluarga Ibu Dr. Rufi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik, nikmat sehat, nikmat afiat, diselamatkannya kita dari berbagai macam bala dan musibah, nikmat diberikannya kita kesempatan dan kemudahan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Mudah-mudahan langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tidak memperpanjang mukaddimah, pagi hari ini kita akan lanjutkan materi kita. Seperti biasa, kajian kita di Senin pekan kedua, materinya selalu membahas tentang jadilah yang terbaik. Kalau bulan yang lalu kita sudah menuntaskan jadilah yang terbaik nomor 6. Apa itu? Orang yang suka memberi makan. Itu yang nomor 6 bulan yang lalu. Dan itu materinya sudah tuntas. Betul ya?
Betul ya? Yang keenam kan? Orang yang memberi makan. Betul ya? Orang yang suka memberi makan termasuk suka memberi minum. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada hadis, ada atau riwayat seorang wanita pelacur memberikan minum kepada seekor anjing, itu dosanya diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang suka memberi makan dan minum kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan? Maka tentunya ini bisa melunturkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan kajian bulan yang lalu. Ya, suka memberi makan, tidak pelit kepada fakir miskin, suka memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Baik, mudah-mudahan bisa kita langsung aplikasikan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan masuk bab baru, Bapak Ibu. Jadilah yang terbaik, nomor berapa sekarang? 7. Jadilah yang terbaik, nomor 7. Apa itu yang ketujuh? Nah, ini menarik ini. Ya. Apa yang ketujuh? Sikap seorang suami yang terbaik kepada istrinya. Ya. Jadi yang nomor 7 hari ini, jadilah yang terbaik nomor 7 hari ini adalah sikap seorang suami yang terbaik kepada istrinya. Ya. Ini acara sikap seorang suami yang terbaik kepada istrinya. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan suami terbaik itu adalah, ini terbaik menurut Allah ya, terbaik menurut Rasulullah, bukan terbaik menurut manusia, bukan. Ya, jadi apresiasi tertinggi itu Bapak Ibu sekalian, jika yang memberikan pujian itu Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang namanya apresiasi, bentuk pujian tertinggi. Ya. Jadi siapakah orang-orang yang mendapatkan predikat best of the best, manusia yang terbaik ya, dari yang baik? Nah, itu ya, manusia yang yang paling baik. Lah, yang nomor 7 ini adalah sikap seorang suami yang terbaik kepada istrinya. Mana dalilnya? Dalilnya silakan bisa dibuka dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Semuanya jilid 4 nanti. Semuanya di jilid 4. Nomornya 1925. Jadi jangan ditutup, nanti nomornya berdekatan, dikasih tanda saja. 1925. 1925. Saya bacakan, siap terjemahannya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Jelas sekali ya. Apa isi sabdanya? Silakan. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Sebaik-baik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Yang dimaksud keluarganya di sini istri dan anak-anaknya. Itu manusia terbaik. Lalu apa kata Nabi? Wa ana khairukum li ahli. Silakan. Dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Nah, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Baik. Jadi seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepada kita, kalau ingin menjadi suami terbaik untuk istrinya, kalau ingin menjadi seorang suami yang best of the best di hadapan istri dan anak-anaknya,
maka tirulah aku, seakan-akan demikian. Karena Nabi menutup sabdanya tadi, wa khairukum wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan kepada kita, kalau ingin jadi suami yang terbaik, contohin aku, gitu. Coba tiruan aku, karena aku ini terbaik untuk keluargaku. Itu maksudnya begitu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari hadis yang kita dengarkan tadi, maka kewajiban seorang suami adalah kalau ingin menjadi suami terbaik, maka harus mengenali hak-haknya istri. Hak-haknya istri. Saya ulang ini. Kalau ingin menjadi suami terbaik, saya yakin Bapak Ibu kan terutama bapak-bapak ini bertanya dalam hati. Ya, Ustadz, kalau kita harus mencontoh Rasul menjadi sosok seorang suami, sosok seorang bapak yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya, itu kayak apa? Berarti jawabannya, ya kenali kewajiban Anda kepada istri. Kenali hak-hak istri Anda. Penuhi hak istri Anda, maka Anda akan menjadi suami terbaik. Apa itu haknya istri yang harus dipenuhi oleh seorang suami? Ada 19. Kewajibannya istri itu, kewajibannya suami itu ada 19. Jadi apa yang menjadi haknya istri itu kewajibannya suami. Apa yang menjadi haknya suami itu kewajibannya istri. Lah yang kita bahas ini kan manusia terbaik itu kan suami yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Jadi bahasannya ini berarti adalah suami ke istri, Ustaz. Iya. Lah terus kapan istri ke suami? Sabar. Ya, insya Allah di lain kesempatan saja. Ya, ini khusus membahas apa haknya istri yang harus dipenuhi oleh suaminya kalau pengen menjadi suami terbaik. Ya, di antaranya Bapak Ibu sekalian, di antaranya ini ya, di antaranya adalah ya, yang pertama ini ya. Sebelum saya sebutkan yang pertama. Ya. Baik, saya ulang lagi sedikit ya. Jadi kalau kepingin kita dikatakan yaitu suami terbaik, maka penuhi hak-hak para istri. Sehingga jika hak istri itu ditunaikan, itulah bentuk suami yang terbaik. Apa saja haknya? Yang pertama adalah memberinya nafkah, memberi nafkah. Berarti Ustadz, kalau ada suami tidak memberi nafkah, itu berarti bukan suami terbaik. Iya, bukan suami terbaik. Suami terbaik memberi nafkah. Iya. Kalau suami tidak memberi nafkah, kategorinya apa Ustadz? Zalim. Suami zalim adalah cirinya suami yang tidak memberikan nafkah. Salah satu cirinya itu. Makanya wajib bagi suami memberi nafkah. Sekalipun istrinya kaya, meskipun sogi, tetap dikasih nafkah. Karena wajib. Ya, seorang suami. Ustaz, istrinya kaya raya, istrinya. Karena dia mendapatkan warisan dari papanya. Sedangkan ibunya si suami itu membutuhkan, miskin. Mana yang didulukan? Istri, bukan ibunya. Tolong dibedakan ya antara bakti sama ngasih nafkah loh. Beda loh. Kalau bakti dulukan ibu. Kalau bakti, anak laki-laki mendahulukan bapak ibunya. Bakti loh, bakti. Adapun ngasih nafkah istri, meskipun sogi, harus dikedudukan. Orang tua berikutnya, next berikutnya. Oh gitu Ustaz ya? Iya. Wah, ini ibu-ibu bergembira. Ya. Oh iya, ini hari senyum ibu-ibu. Ya.
Baik, jadi ibu-ibu sekalian, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tolong dibedakan antara bakti dengan memberi nafkah. Kan babnya ini masalah memberi nafkah, bukan bab bakti. Bukan seperti itu. Ya. Jika, nah ini misalnya ada seorang istri berkata, Mas, aku minta tolong Mas, antarkan aku kok agak tidak enak badan, antarkan aku ke rumah sakit, aku pengen berobat. Dalam waktu yang sama, ibunya telepon ke anak laki-lakinya, ibu gak enak awak nak, kau gak repot enterno ibunya dokter. Ya ibu diisi, engkau diisi istri, ibuku dulu. Ya, tapi ketika memberikan harta nafkah, meskipun istri kaya, soge, milioner, tetap istri dulu, bukan orang tua. Paham? Ibu-ibu paham? Ya, kepingin ibu-ibu itu suamiku dikuasai kabeh, kepingin ya, diperes ya kepinginnya itu ya. Padahal ada aturannya, urusan bakti kepada orang tua, urusan nafkah yang didulukan siapa? Istri. Ya, baik. Jadi dalam hal ini memberi nafkah, mana dalilnya? Ya, dalilnya adalah ya, disebutkan di dalam beberapa dalil. Yang pertama, yang A, dalilnya. Coba dibuka dalilnya, Quran surat Al-Baqarah ayatnya 233. Al-Baqarah 233. Al-Baqarah 233. Saya bacakan penggalan ayat ya, penggalan ayat 233. Ya, penggalan ayat saja. Nanti itu ada di awal-awal ayat. Allah Ta'ala berfirman, Al-Baqarah 233, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Silakan. Dan kewajiban ayah, betul, silakan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Baik, itu kalau terjemahan yang lain. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Ada nggak kalimat itu? Ada nggak di Al-Baqarah ayat 233? Itu tidak dari awal, di tengah-tengah, agak ke atas. Ketemu ibu-ibu ayatnya? Ketemu ya? Kami ulang ya. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, berarti di sini Ustadz, tugasnya suami Ustadz ngasih makan dan ngasih pakaian. Iya. Memberi makan dan memberi pakaian. Tapi Bapak Ibu harus tahu, yang dimaksud dengan memberi makan ini ya, maksudnya adalah mencakup segala perlengkapan yang dia butuhkan, yang istri butuhkan untuk makan dan minumnya. Jadi contohnya kayak apa? Contohnya ya, piringnya disiapkan, gelasnya disiapkan. Butuh kulkas enggak? Kulkas. Ya butuh, dipopoi, bukan dikasih sego bungkusan Gus ya, gugur ya, aku kayak mangan loh ya. Bukan, ya semuanya dicukupi, semua hal perlengkapan yang ada kaitannya dengan perlu almari makan tidak? Kitchen set perlu enggak? Ya perlu, semuanya dipopoi, semuanya, kompor gas, semuanya ada kaitannya dengan makan. Begitu juga yang nomor 2 tadi, kewajibannya ayah memberikan pakaian. Maksudnya pakaian di sini adalah mencakup pakaian luar rumah dan pakaian yang dikenakan di dalam rumah, serta pakaian-pakaian sesuai kebutuhan dan seluruh hal-hal yang arahnya ke pakaian. Pakaian di dalam rumah dikasih, pakaian untuk keluar rumah, ya busana syar'inya
dicukupi, serta pakaian-pakaian yang lain yang dia butuhkan, plus hal-hal yang ada kaitannya pakaian, almari pakaian, mesin cucinya, setrikanya, semua dipenuhi. Ayo. Ya. Kenapa? Betul, kasih nafkah. Mungkin dibutuhkan sama yang lain. Iya. Bapak beli sendiri, tetap dikei nafkah. Tetap. Iya. Meskipun tetap ukuran ukuran nafkah disesuaikan dengan uruf kebiasaan masyarakat. Orang desa dengan orang kota beda kebutuhan nafkahnya. Orang kota, wong saya punya keluarga di Nganjuk kota Jalan Kartini, saya kalau beli nasi pecel 5.000 misalnya sego pecel, Pak. 5.000. Tapi di sini nggak iso. Berarti disesuaikan dengan uruf tiap tempat beda-beda. Kebutuhan wanita kota sama wanita di sana di desa beda. Jadi nggak bisa dikebiar uya, tapi tetap nafkah. Kenapa, Bu? Ya, tapi tetap dikasih nafkah meskipun apa tadi? Kaya, ya bisa beli sendiri, kan gitu ya. Tetap dikasih nafkah. Pak Harto bilang meskipun lebih disesuaikan dengan kemampuan. Dan istri tidak boleh menuntut, ya harus bersyukur. Ya, baik. Yang pertama tadi apa? Dikasih apa tadi? Makan. Terus yang kedua apa tadi? Pakaian. Sekarang tak tunjukkan dalil yang kedua, yang B. Silakan dibuka dalilnya Quran surat At-Tolak, surat 65, ayat 6. Surat nomor 65 ayatnya ayat 6. Surat At-Tolak ayatnya ayat 6. Di tengah-tengah, ya mungkin dari awal mungkin itu ada. Dilihat itu, surat nomor 65 ayatnya ayat 6. Minta tolong. Ya itu, dari awal. Allah Ta'ala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Ya, sampai akhir ayat. Silakan, ayo dibaca. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Tolong digarisbawahi, menurut, ya dikasih tempat tinggal, ya. Baik, saya tanya, tak berikan contoh kasus. Ada seorang suami yang dia mampu untuk membelikan rumah istrinya, sekalipun sederhana. Tetapi suami ini tetap meminta istrinya untuk tetap tinggal bersama orang tuanya. Jadi istri melok morotuo. Nah, gitu aja. Ya, itu tetap dia kekeh enggak ikut orang tua. Kenapa? Dia punya alasan. Ibuku ini sendirian, sedangkan saya anak semata wayang. Kalau tak tinggal, kasihan, surgaku ada di sini. Bakti sama ibuku, apalagi ibuku sudah sakit-sakitan. Maka kamu yang sabar, insya Allah aku bisa belikan kamu rumah. Tapi sementara ikut melok ibuku, karena aku ingin dampingi ngerawat dia. Istri nggak boleh masak, apa ini memaksa? Wis salah mas, ayo mas, anu mas, wis aku neng ini cerai wae mas, habis. Ingat rumusnya, kalau urusan bakti dulukan siapa? Orang tua. Urusan nafkah dulukan siapa? Ya, beda. Hati-hati, nggak boleh mempengaruhi suaminya sampai dia meninggalkan orang tuanya. Bahkan benci dengan orang tuanya, haram, nggak boleh, ya. Dan kalau ada seorang suami, dia lebih cenderung ke istrinya, ya, dia meninggalkan orang tuanya, dia lebih kemudian mengutamakan istrinya, dia lebih sayang kepada istrinya, tidak kepada orang tuanya. Ya ini yang namanya kata orang pojok kampung, kena setani bantal. Nggak boleh, orang laki-laki harus bakti loh ya, bakti ke orang tua.
Ya, tapi kalau nafkah ke istri, maka dia harus loyal kepada orang tuanya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang itu tadi dalil yang keberapa tadi? Dalil yang B. Dalil yang B. Ya, dalil yang B. Baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk yang nomor 2. Nomor 2. Ya, kalau ingin menjadi suami terbaik, kan memang kajian kita jadilah yang terbaik. Lah, yang nomor 7, jadilah yang terbaik itu adalah seorang suami yang terbaik kepada istrinya. Bagaimana menjadi suami yang terbaik? Nomor 1, memberi nafkah. Terus kemudian sekarang yang kedua adalah yang kedua memperlakukan istri dengan lemah lembut. Gak boleh kasar, Pak. Gak boleh. Memperlakukan istri dengan baik, lemah lembut, gak boleh kasar. Suka memukul, suka menjelek-jelekkan istrinya, suka menjelek-jelekkan keluarga istrinya, gak boleh. Kan ada seorang suami itu kalau lagi marah, oh habis semuanya itu. Ya, jadi dia sudah, kamu itu otakmu, astagfirullah. Ya nggak boleh. Apalagi bawa nama keluarga istri. Itu papamu, mamamu, dulur-dulurmu, kuabe, kartu mati, astagfirullah. Apa kartu mati itu ya? Sudah artinya tidak bisa diharapkan dan seterusnya. Itu istilah. Ya, sebab saya tahu seperti ini Bapak Ibu sekalian, banyak wanita itu, para akhwat yang langsung datang ke rumah ditemui oleh istri saya, ada juga langsung japri kepada saya, sikap suami saya begini, apa yang harus saya lakukan sebagai istri, saya tidak kuat dengan lisannya. Itu di WA semua, dia curhat apa yang diutarakan oleh suaminya, dan biasanya saya tidak langsung menerima begitu saja. Enggak, ya. Biasanya saya memberikan opsi, boleh Anda mempertemukan suami Anda dengan saya. Ayo mediasi, ayo ketemu. Ya, jangan ini wadul begini, ternyata yang laki-laki, enggak Ustadz, saya enggak anu. Oh, itu. Ya. Nah, ini yang namanya apa ini? Ini yang namanya membicarakan aib suami tanpa bukti. Jadi buktinya tidak seperti itu. Saya sering terkadang itu ya beberapa kali lah termakan. Ya, akhirnya kemudian saya japri suaminya, saya berikan nasihat. Ternyata kemudian suaminya telepon menjelaskan dari awal. Kok seji ini ceritanya, kok beda. Akhirnya saya pertemukan berdua. Ayo gimana ini? Istri Anda mengatakan ini catnya. Apa betul Anda melakukan begini? Terus bagaimana tanggapan Anda? Nggak benar Ustaz. Iya. Kalau Anda suruh sumpah. Sumpah wallah saya seperti itu. Melakukan itu ternyata istrinya diem. Oh ya telek-telek. Ya itu makanya saya nggak mudah langsung percaya ya sebelum dua-duanya kita lanjutkan. Tidak mohon maaf, memperlakukan istri dengan lemah lembut. Tidak boleh memukul, tidak boleh menjelekkan istrinya, tidak boleh menjelekkan keluarga istrinya. Ya. Ada sebagian suami itu Bapak Ibu sekalian yang ringan mengayunkan tangannya untuk memukul istrinya. Ya. Bahwasanya perlu diketahui Bapak-bapak, istri Anda ini adalah belahan jiwa Anda. Ya. Cinta dan kasih sayang Anda telah berlabuh di dalam sanubarinya, maka berlaku lembutlah kepada istri Anda, jalin cinta kasih sayang tetap terjaga kepada istri Anda, jangan disakiti. Karena ini amanah, titipan ini, titipan. Istri kita ini dikeluarkan oleh rumah orang tuanya untuk diberikan kepada kita, Pak. Loh, melepas anak perempuan itu tidak gampang loh. Tidak gampang. Yang selama ini anak perempuan ini dalam asuhan orang tua,
dididik mulai kecil, disekolahkan, disayangi, sampai orang tua tidak pernah mukul anak perempuannya, tidak pernah. Tiba-tiba langsung diberikan dengan sosok seorang laki-laki, diberikan kepada kita. Loh, ini berat loh, berat. Makanya tidak salah kalau ada seorang bapak menikahkan putrinya, dia tidak kuat untuk mengucapkan kalimat ankahtuka wazawajtuka maktuba, nggak kuat dia, nggak kuat menahan nangis. Ini anak mulai kecil dalam genggaman saya, hari ini dalam pelukan saya, hari ini tak kasihkan kepada kamu semuanya. Iya, bahkan dia wajib loyal kepada kamu. Surganya ada pada kita, para suami laki-laki. Itu kalau disakiti, na'udzubillah, ini berarti menyalahi amanah ini. Ya, amanah. Apa katanya Allah dalam Al-Quran? Ya, tolong dibuka surat Al-Anfal ayat 27. Surat Al-Anfal surat 8 ayat 27. Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Lanjut. jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu. Nggak boleh berkhianat, ya, berkhianat kepada amanah-amanah yang dipercayakan kepada kita. Di antaranya istri dan anak, itu amanah yang Allah berikan kepada kita. Lanjut, sedangkan kamu mengetahui. Nah, bahkan Bapak Ibu sekalian, itu kalau tidak salah riwayat Muslim, Nabi ketika haji wada di satu tempat namanya Namira, Nabi mengatakan kepada seluruh para sahabat, apa kata Nabi? Fattaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Apa kata Nabi? Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, wahai laki-laki. Bertakutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Nah, itu. Kenapa? Fa'innakum akhadtumuhunna bi'amanillah. Karena kalian mengambil mereka atas amanah Allah. Kita ambil perempuan itu dari rumahnya, kita ajak dia untuk berumah tangga, itu amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian halalkan kemaluan mereka, maaf ya, itu karena kalimat dari Allah. Qabiltu nikahaha wa taslijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya fulana binti fulan. Itu kalimat Allah. Maka jangan disakiti, nggak boleh disia-siakan, ya. Makanya saya juga mengelus dada, ya, kalau ada cerita atau berita, baik itu di layar kaca kita atau mungkin juga di media-media lain, seorang suami tega membunuh istrinya, membakar istrinya lantaran cemburu, seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya, sampai istri dan anak-anaknya terlunta-lunta. Ya. Seorang suami yang nikah dapat berapa bulan ditinggal, bertahun-tahun tidak kunjung datang, bahkan tidak diketahui kemana keberadaan suami ini. Ya, jadi banyak yang kayak gini. Berarti hati-hati ya, perlakukan istri dengan lemah lembut, jangan dizalimi, jangan disakiti. Ini titipan, ini amanah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Mana dalil yang lain? Coba dibuka dalil yang lain. Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya nomor 19. Mohon maaf, bukan Sahih Targhib wa Tarhib. Coba dibuka Sahih Bukhari. Sahih Bukhari nomor asli, betul. Sahih Bukhari nomor asli. Nomornya 4942. 4942 Bukhari. Ya. Silakan. 4942. Bawahnya 4561. Iya, nggak pakai bawah, pokoknya ada Fathul Bari. Antum catat.
Ya, kalau Sahih Muslim banyak pilihan. Kalau Sahih Bukhari satu aja. Iya. Silakan dibaca, yaitu hadis bersumber dari sahabat Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an. Betul kan? Silakan dibaca. Dari Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu an telah mengabarkan kepadanya Iya. bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, lalu menyebutkan unta dan orang yang melukainya, maksudnya dari kaum Samud. Terus, Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini poinnya. Silakan. muncul dari kalangan mereka seorang laki-laki terhormat, Iya. peranginya jahat, Terus, dan mempunyai banyak pendukung di kalangannya. lanjut. Lelaki itu adalah seperti Abu Zum'ah. Lanjut. Kemudian beliau juga menyebut tentang wanita. Nah ini silakan. Beliau bersabda, Iya. apakah layak salah seorang dari kalian memukul istrinya Iya. sebagaimana ia memukul seorang budak? Ya'midu ahadukum fayajlidu imra'atahu jaldal abdi fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulang lagi, apakah layak? Silakan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Silakan. apakah layak salah seorang dari kalian memukul istrinya sebagaimana ia memukul seorang budak, Terus, namun di akhir petang malah menggaulinya? nah, apakah layak seorang suami yang di pagi atau siang hari mukuli istrinya, malamnya bodoh sama istrinya, dijima? Apa enggak kayak apa ini budak? Nggak boleh seperti ini, ya nggak boleh, ya. Jadi memperlakukan istri secara kasar, seyogyanya perlakukan istri itu secara lemah lembut. Bahkan Nabi pernah mengatakan, istri itu, wanita itu bagaikan gelas-gelas kaca. Gelas-gelas kaca, itu riwayatnya Bukhari. Lihat gelas, naruhnya terlalu di pinggir, khawatir nanti pecah. Terus kemudian menempatkan atau meletakkan gelas itu dengan agak sedikit kasar, maka akan retak. Maka dalam hal ini jaga baik-baik amanah yang sudah Allah berikan kepada kita. Sekarang yang nomor 3, kalau ingin menjadi suami terbaik untuk istri dan anak-anaknya, yang ketiga adalah haknya istri ini nomor 3, mengajarkan ilmu agama dan ibadah. Mengajarkan ilmu agama dan ibadah kepada istrinya, harus diajarkan. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya Quran surat nomor 66, ayatnya ayat 6. Quran surat nomor 66, ayatnya ayat 6. Silakan kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Silakan wahai orang-orang yang beriman. Ayat 6. Ayo. Wahai orang-orang yang beriman, Iya. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Baik, teruskan. Stop sampai situ aja. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Maka agar keluarga kita selamat dari api neraka, maka ajarkan mereka ilmu agama dan ibadah. Ya, makanya seorang suami harus berkata kepada istrinya. Misalnya kalau manggil istrinya apa ya? Beb. Ya, atau say. Ya. Beb, aku ini bukan ustaz. Aku ini bukan penceramah. Aku ini tidak punya ilmu. Ya, oleh karena itu kamu harus ikut taklim sama aku, duduk di majelis taklim. Ya. Sebab ada sebagian suami itu dia yang rajin taklim, istrinya diuplak-uplak di pawon. Iya, betul tidak? Ada nggak yang kayak gini? Mestinya suami yang benar, suami yang bijak adalah aku ini tidak punya ilmu untuk ngasih bekal kamu ilmu agama. Aku ini latar belakangku ini bukan sekolah agama.
Aku kepingin masuk surga bersama kamu. Ayo mlebu surga bareng-bareng. Kalau gitu, ayo datang ke taman-taman surga majelis ilmu bersama-sama. Ini tidak. Waktunya suami taklim, istri di rumah. Udah ya, sibuk dengan dapurnya. Begitu istri taklim, anaknya diserahkan untuk ikut istrinya. Suami kerja, istri suruh ikut taklim. Sehingga ketika taklim bawa anak, bisa kira-kira konsen. Lah pas waktunya nyatet anaknya nangis, waktunya dengarkan kajian anaknya ribut, waktu dengarkan kajian anaknya berlari-lari, sehingga dia harus menjaga anaknya supaya tidak mengganggu majelis taklim jamaah yang lain. Maka yang kayak begini nggak benar ini. Ini bentuk zalim kepada istri. Waktunya suami ngaji gak dikuburi. Dia enak pergi taklim sendirian, nggak bawa anak. Begitu istri taklim, kawan anakmu yang taklim. Loh, saya terus terang dalam masalah ini, saya nggak setuju. Mestinya kalau hari Ahad, ya, Mas, kamu hari Senin ada taklim di kantor. Yang ngisi kantormu ustadz kita, ustadz sunnah. Baik, di kantor kamu sudah tak taklim. Nanti pulang dari kantor, maghrib kamu mampir ke masjid ikut kajian. Di masjid itu juga yang ngisi ustadz sunnah. Lah aku isoku nanti hari Ahad bisa taklim. Ya sudah, cekelan anakmu. Aku tak taklim. Jadi giliran suami yang ngomong jaga anaknya. Itu mestinya. Jangan sakarepe dewi. Ya, sehingga istri nggak konsen. Ya, seperti itu. Ini ustadz yang jelaskan mana ini anak nangis, mana anak bikin keributan. Maka kalau saya pernah dengar ceramahnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, marah beliau kalau dengar anak kecil dalam kajian itu kemudian rame gitu ya, itu lari-lari dan seterusnya, itu suruh megang suaminya seperti itu. Oleh karena itu, maka dalam hal ini berikan kesempatan kepada mereka, ya, ajak ke majelis taklim untuk nuntut ilmu bersama-sama. Baik, jadi ini tugasnya suami mengajarkan ilmu agama dan ibadah. Saya tanya, ada enggak seorang istri itu yang ilmu agamanya Masya Allah, bahasa Arabnya Masya Allah, sedangkan suaminya nggak tahu apa-apa? Ada nggak yang model kayak gini? Ada ya. Jadi suaminya nggak paham apa-apa, ya. Maka yang seperti ini nggak boleh, ya. Sudah, kamu yang penting taklim, nanti urusan cari rezeki aku aja, ya. Seakan-akan suami tidak perlu paham agama, yang penting istrinya paham agama. Enggak, dua-duanya kalau ingin masuk surga harus, ya, yaitu menuntut ilmu. Baik. Kalau bisa suaminya memberikan izin, mencarikan tempat untuk istrinya. Ada les bahasa Arab, apa? Ikut bahasa Arab. Ada misalnya ngaji taksin, belajar taksin, ikut. Ya, di situ. Ada kemudian ikut apa ini kalau Ustadz Abdullah Rai, hafizahullah ta'ala, HSI ya. Sekolah kan itu? Sekolah itu. Suruh ikut. Enak itu, ada ujiannya, ada barometernya, ada dinilainya. Itu nanti setiap hari itu jam berapa sampai jam berapa, ujiannya sepekan sekali. Jadi terukur taklimnya, ada kitab yang dibahas. Awalnya bahas ilmu, yang kedua bahas akidah, nanti setelah itu bahas apa lagi. Enak, suruh ikut. Ya, gak terus-terusan dek pawon terus urusan. Waduh. Ya. Harus seorang suami, ya, seperti itu, memberikan, ajarkan ilmu agama. Kalau dia bukan ustadz, gak bisa ngajari istrinya, minimal ajak taklim bersama. Nah, seperti itu ya. Atau kalau tidak, datangkan ustadz ke rumahnya untuk ngajari. Nah, seperti itu. Baik, sekarang yang nomor 4. Yang nomor 4. Yang nomor 4, ada seorang suami, sebelum nomor 4, saya pernah mendengar ada seorang suami itu melarang istrinya taklim, melarang istrinya ke kajian. Satu, karena didasari dengan cemburu, tiap hari sama Abu Aslam, melok Abu Aslam. Dilarang akhirnya, sudah ya, sudah dilarang. Terus kemudian
Kemudian dilarang lagi alasannya karena pekerjaan rumah tangga nggak beres. Kamu ikut taklim mulai pagi sampai siang, terus kapan masakmu, kapan anu dan seterusnya. Wis gak usah taklim. Maka tolong sampaikan, istri harus nyampaikan, nggak apa-apa. Aku nggak pergi ke taklim nggak masalah, tapi berikan aku fasilitas agar aku bisa menuntut ilmu sekalipun ada di rumah. Tolong pasangkan aku parabola sehingga aku bisa dengarkan kajian ustadz-ustadz kita relay dengan Roja TV, dengan Insan TV, dengan Wesel TV, macam-macam. Ya, seperti itu. Kasih aku fasilitas. Gak apa-apa, aku gak betul. Gak apa-apa. Ya, aku di rumah. Toh memang wanita di rumah lebih banyak di rumah, itu yang lebih baik. Gak apa-apa. Tapi kasih aku fasilitas. Nah, itu nggak bayar para bulan larang. Oh ya bakhil zolim ini ya, ini suami zolim, sudah dilarang taklim nggak dikasih fasilitas, suami zolim ya. Baik, dan saya yakin bapak-bapak yang hadir di majelis ini adalah sosok suami yang soleh, yang pandai membahagiakan istrinya ya, yang menjalankan hak-hak istrinya. Baik, kita mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 4 adalah haknya istri ya, yang harus dijalankan suami kalau ingin jadi suami yang terbaik. Yang nomor 4 adalah tidak menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Tidak menarik kembali mahar yang telah diberikan kepada istrinya. Mahar itu kan dari suami ke istri, nggak boleh diminta lagi, nggak boleh. Kecuali jika istrinya mengajukan gugatan, istrinya yang gugat, maka boleh diambil, kembalikan mahar yang sudah aku berikan, diambil lagi. Gugat soalnya istrinya, gugat, dan istrinya melakukan perbuatan fasakh, istrinya melakukan perbuatan fasakh, selingkuh, ya. Terus kemudian istrinya sampai melakukan zina, ya, selingkuh, punya pria idaman lain, itu langsung diminta semua, ambil mahar yang sudah diberikan. Berapa dulu maharnya? Saya dulu ngasih istri saya Ustaz mahar 100 juta. Minta semua. Ambil semua. Terus kamu berobat itu ke rumah sakit, off nama sekian biayanya, ambil, kembalikan semua. Semua yang sudah diberikan, minta semua. Karena istrinya melakukan perbuatan apa tadi? Fasakh. Hati-hati. Mana dalilnya? Jadi tidak boleh menarik kembali kalau istrinya istri yang soleha ya, lalu kemudian suaminya meminta kembali, mengambil kembali mahar yang sudah diberikan kepada istrinya tersebut. Dalilnya surat An-Nisa ayat 20 dan 21. An-Nisa ayat 20 dan 21. Pak Deddy bisa murotalnya? Betul. An-Nisa ayat 20 dulu. Nah, ada murotalnya. Bisa pencet. Bukan gitu. Gini. Ini. Ini kan sama seperti punya saya kan. Oh. Bisa. Download ini. Gak apa-apa. Oh iya. Belum ada yang di-download. Belum. Baik, dalilnya surat apa tadi Bapak Ibu? An-Nisa. Ayat berapa tadi? Ayatnya 20 dan 21. Kita dengarkan dulu murotalnya. An-Nisa ayat 20 dan 21. Saya besarkan ya. Nah, 20 dan 21. 21. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, Lanjut. dan kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, Baik, harta yang banyak. Terus, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. nggak boleh diambil harta itu, sudah diberikan. Lanjut.
apakah kamu akan mengambilnya kembali Ya, dengan cara tuduhan yang dusta terus dan dengan menanggung dosa yang nyata? lanjut. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal kamu telah bergaul satu sama lain Padahal suami istri itu sudah bergaul. Lanjut, teruskan. sebagai suami istri. Lanjut. Dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil perjanjian yang kuat, Terus. ikatan pernikahan dari kamu. Nah, jadi ini menunjukkan tidak boleh mengambil mahar yang sudah diberikan kepada istrinya. Lalu kemudian sekarang yang kelima, haknya istri, kewajibannya suami. Kalau ingin menjadi suami terbaik, yang nomor 5 adalah tidak boleh melanggar persyaratan istri atau keluarganya. Tidak boleh melanggar persyaratan istri atau keluarganya. Nggak boleh dilanggar. Jadi ada wanita yang ketika mau dinikahi, si suami ini berkata kepada istrinya, calon istri, apakah ada syarat yang ingin kau sampaikan kepada saya sebelum ijab kabul berlangsung? Si istri berkata, ya, aku cuma punya satu syarat saja. Punya satu syarat. Apa syaratnya? Selama aku sebagai istri nanti masih bisa menjalankan kewajibanku terhadap dirimu, maka aku minta engkau tidak berpoligami, tidak menikah lagi. Kecuali jika aku sudah tidak punya kemampuan untuk melayani engkau sebagai layaknya istri melayani suaminya, maka di saat itulah kau boleh berpoligami. Syarat itu mau kau penuhi ataukah tidak, hanya itu. Si bapak bilang, nyaut, aku ya ada syarat si Cimane. Bapaknya si perempuan, aku juga punya satu syarat. Karena ini anak saya semata wayang satu-satunya, saya nggak punya anak perempuan. Tolong, jangan kau bawa anak saya sampai ke luar pulau, jauh dari saya. Sekalipun luar kota, tapi kalau bisa dijangkau nggak apa-apa. Tapi kalau sampai luar pulau, maka saya tidak memberikan anak saya. Syaratku itu saja. Kau penuhi atau tidak? Dipenuhi. Baik, saya penuhi 2 syarat itu. Ternyata qadarullah di kemudian hari poligami. Nikah lagi. Gimana Ustaz? Gimana? Kira-kira pernikahannya batal atau tidak? Pernikahannya tidak batal, tetapi laki-laki ini dosa karena melanggar persyaratan, dosa. Apalagi istrinya masih punya kemampuan untuk melayani dia, dosa. Ya, karena pelanggaran syarat itu tadi, bukan dosa poligaminya, bukan. Ya, syaratnya itu dilanggar sama dia dan pernikahannya sah, Ya, jadi dalam tidak gugur pernikahannya. Wallahu a'lam bishawab. Makanya dalam hal ini ini namanya dosa mendolimi seorang istri. Sedangkan zalim kepada sesama manusia ini dosanya tidak bisa ditebus dengan istighfar, nggak bisa. Kalau dosa kepada Allah itu bisa ditebus dengan istighfar. Tapi kalau dosa dengan hablum minan nas, sesama manusia, gak bisa ditebus dengan istighfar. Contoh, mencuri sandalnya orang. Sandal disimpan lalu dia tobat. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku, hamba janji tidak akan mengulangi kembali. Gak bisa. Kembalikan dulu sandalnya orang, baru tobat. Begitu juga nyakiti hati istri. Syarat persyaratan itu dilanggar sama dia, ini tanggungannya nanti di hari kiamat. Ya sudah, urusannya nanti di hari kiamat. Cuman pernikahannya nggak batal, cuman dosa dia. Laki-laki ini melakukan bentuk kezaliman. Lah dulu saya itu nggak ngasih syarat gitu ya Ustaz. Ya apa Ustaz? Nah, ya sudah, kalau suami poligami, maka dalam hal ini gak dosa. Tidak aman ya, tidak melanggar syarat. Gak ada syarat kan? Ya, Bagus aman Pak. Ya. Wah, kalau gitu mulai sekarang Ustaz, anak saya tak suruh pakai syarat itu. Ya. Baik, jadi yang nomor 5 adalah tidak boleh
melanggar persyaratan istri atau keluarganya. Mana dalilnya? Dalil. Silakan dibuka Sahih Muslim nomor asli. Ayo. Sahih Muslim nomor asli. Nomor 1418. 418. Nah, insya Allah cuma satu pilihan aja. Terus. Nah, cuma satu kan? Ya. 1418. Baca. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Silakan. Rasulullah SAW bersabda, ayo. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahaqqa asyarati an yufa bihi mastahlaltum bihi al-furuj. Silakan. sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi. Ulang lagi Pak Dedi. Sesungguhnya syarat yang paling layak untuk dipenuhi Adalah syarat untuk menghalalkan kemaluan atau untuk bersenggama. Nah, syarat yang harus untuk dipenuhi itu adalah syarat untuk menghalalkan kamu bersenggama. Jadi suami istri itu yang awalnya haram, tidak boleh melakukan jima, ya awalnya ya karena belum terikat perkawinan ini. Ya, laki-laki dan perempuan itu awalnya tidak boleh melakukan hubungan intim, tapi karena adanya syarat itu, ya. Aku memberikan syarat kepada engkau, syaratnya ini dan dipenuhi oleh suaminya, maka halal, yaitu melakukan hubungan intim. Itu kalau tidak dipenuhi syaratnya, maka dosa suaminya, dia dosa kepada istrinya, zalim. Jadi syarat ya yang paling penting untuk dipenuhi adalah syarat untuk melakukan pernikahan itu harus dilakukan. Misalnya nih, keluarga calon istri mensyaratkan kepada calon suami bahwa kelak setelah anaknya dipersunting sebagai istri tidak boleh dibawa pindah keluar kota dari tempat tinggalnya atau tidak akan dimadu selama dapat memenuhi tugas-tugas sebagai istri. Nah, itu harus dipenuhi. Kalau suami mengatakan, iya Pak, insya Allah saya akan penuhi syarat itu, ya sudah. Kapan tanggal nikahnya? Itu sudah. Ya, ternyata di kemudian hari dilanggar, maka dosa. Suami itu berdosa. Ya. Nomor 6. Nah, ini yang sering terjadi. Rata-rata yang masuk kepada kami laporan itu nomor 6 ini. Jadi Bapak Ibu kalau pengen tahu, ya, banyak keretakan dalam rumah tangga, perkawinan usia pernikahannya seumur jagung, alias tidak awet sampai kakek nenek bahkan menghadap Allah. Rumah tangga yang usia pernikahannya itu sebentar berakhir di meja hijau alias talak atau perceraian. Kebanyakan ini perkara yang nomor 6 ini. Semuanya itu rata-rata perkara dalam kamar. Apa memangnya yang nomor 6 ini Ustaz? Yang nomor 6 ini haknya istri ya, haknya istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Yang nomor 6, tidak boleh terburu-buru ketika menjima istri. Nggak boleh. Nggak boleh terburu. Ingin segera menyelesaikan, nggak boleh. Jadi cuman dia tok yang mendapatkan, istrinya tidak mendapatkan. Paham maksud saya ya? Masa perlu diperjelas? Ya? Paham ya? Nah, terburu-buru, tergesa-gesa. Nah, ini sudah menikah semua kan? Bagus belum? Belum 2. Iya. Jadi tergesa-gesa nggak boleh. Ya, hajatnya apa, maunya hajat. Dan namanya istri ya sudah. Mungkin dia merasa ya sudah gugur kewajiban dan seterusnya. Tapi itu nggak boleh, sebuah bentuk kezaliman. Ya, maka dia harus menunaikan hak istrinya sampai dia, mohon maaf ya tanda kutip, ini bukan sesuatu yang tabu, ini ilmu, terpuaskan. Seperti itu. Maka tidak boleh terburu-buru. Puncak mana Pak Arto? Pak dari tadi sampai puncak mana? Saya itu masih abdi, perlu di bimbingannya Pak Arto sampai puncak itu puncak mana? Iya. Puncak dapur. Nomor 8. Nomor 7.
ada dalil. Dalil ya, belum ya dalil ya. Yang keenam. Ini gara-gara puncak tadi. Tidak boleh terburu-buru ketika menjima istri. Dalilnya adalah silakan sahih tarhib wa tarhib. Oh, mohon maaf. Dalilnya saya berikan buku panduannya. Ditulis bukunya, judulnya Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Halamannya, tak kasih nomor halamannya sekalian. Halamannya, saya ulang, bukunya Panduan Lengkap Nikah dari A sampai Z. Penerbitnya Pustaka Ibnu Katsir. Halamannya 268. Bukunya warnanya ada perpaduan antara kuning dengan warna kehijauan. Agak tebel. Langsung cari halaman 268. Di situ ada hadis, ada riwayat yang sahih. Nabi melarang keras. Maaf. Mohon maaf, ini ilmu, bukan sesuatu yang tabu. Jadi Nabi melarang keras seorang suami tergesa-gesa mencabut zakarnya sampai istrinya mendapatkan haknya, kepuasan. Dilarang. Ya, sampai kayak gitu. Ya. Makanya dalam hal ini hati-hati ya, berarti kita harus rajin berolahraga, ya, harus itu merawat badan, ya. Itu hanya istri. Ya. Kewajibannya suami. Nomor 7. Gimana? Ustaz, ya di mana tadi? Nomor 7. Ini ibu-ibu insya Allah banyak yang beli buku itu nanti. Langsung difotokopi, langsung diberikan ke gitu. Tonton gitu. Nomor 7. Ustaz, ya, boleh enggak seorang suami menolak ajakan istrinya lantaran capek? Ya. Aku pegel. Capek. Ya. Rata-rata selama ini yang sering dibidik itu dituntut istri. Istri meskipun dia sakit, kalau suaminya meminta dan tidak diberikan uzur, wajib melayani. Kalau tidak menolak, maka dia akan dilaknat oleh malaikat. Bahkan sholatnya pun tidak diterima sampai suaminya ridho. Selalu istri kan, sekarang dibalik, suami yang noleh. Maka kata para ulama, kemarin saya share kalau nggak salah, yaitu materi dalam bentuk PDF kalau nggak salah. Itu ada dalilnya, termasuk suami zalim nolak ajakan istri. Padahal istrinya sudah berdandan, sudah maaf ini bukan sesuatu yang tabu, sudah memakai pakaian yang seksi supaya dia yaitu mendapatkan haknya dari suaminya, tapi ditolak lantaran capek karena pulangnya terlalu larut malam, mata ngantuk. Nggak boleh. Penuhi hanya istri itu, wajib kau penuhi. Enak tuh aja ya, istri terus yang dia apa ini konku dilaknat loh ya, jadinya Abu Aslam dilaknat terus sholatmu gak diterima, itu dalilnya ono. Sebentar, kamu juga kena dalil seorang suami yang menolak ajakan istri. Itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kenapa istri 3? Loh, kan ada harinya. Ya. Jamnya berbeda. Nggak bisa. Bisa. Hanya kepada orang yang berpengalaman. Nggak bisa. Ya, harinya sama aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Pasti nggak sama.
Ya, menikahi janda itu 3 hari, menikahi gadis itu 7 hari. Ya. Ada aturannya itu dalam riwayat Muslim. Harus disepakati. Dari awal harus sepakat. Kita tanya sama orang yang berpengalaman kan gitu. Iya. Sekarang nomor berapa sekarang? Ini namanya Pak Harto bongkar ini ya, bongkaran. Nomor berapa ini? Makanya saya tidak setuju yang disampaikan Pak Harto. Nomor 7. Maaf, harus saya sampaikan nomor 7. Tidak boleh menjima istri. Tidak boleh menjima istri di tempat yang tidak disyariatkan. Di tempat yang tidak disyariatkan, nggak boleh. Meskipun suaminya meminta, memaksa, nggak boleh. Istri berhak menolak. Istri berhak menolak. Tidak boleh menjima istri di tempat yang tidak disyariatkan. Bisa memahami bahasa saya? Silakan mendatangi istri dari arah manapun, silakan didatangi, asalkan di tempat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Adapun di tempat yang tidak disyariatkan, itu termasuk perbuatannya kaumnya Nabi Lut alaihissalam, sodomi kecil, sodomi, nah, boleh, haram. Meskipun suami meminta, berhak wajib ditolak, haram. Karena mungkin dia sering melihat tontonan orang-orang kafir, ya, tontonan-tontonan yang Allah tidak ridho yang seperti ini, ya, maka dia ingin mempraktekkan kepada istrinya, nggak boleh. Mana dalilnya? Dalil. Ya, dalilnya adalah, coba dibuka dalil yang pertama, yang A, Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2424. 2424. Ayo. 2424 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Jadi ada sebagian laki-laki yang karena istrinya lagi berhalangan haid, lalu dia meminta, ya permintaannya itu yang diharamkan dalam Islam. Nggak boleh. Silakan istri boleh memuaskan suaminya dengan cara apapun, asalkan yaitu tinggalkan yang dilarang di dalam Islam. Nah, salah ini yang dilarang adalah yang dibaca oleh Pak Dedi ini hadisnya. Silakan dari Ibnu Abbas. Silakan. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yanzurullahu azza wa jal ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Silakan. Allah azza wa jalla tidak akan melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi perempuan pada duburnya. Nah, nggak boleh. Haram hukumnya. Tambahkan lagi yang B dalilnya 2422. Mundur. 2422. Silakan. Sahih Targhib wa Tarhib 2422 dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga. Silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menuturkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, isinya, silakan. Barang siapa ya, yang kalian jumpai sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, siapa yang kalian jumpai melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, ya, menyukai sesama jenis, lanjut, maka bunuhlah pelaku dan objeknya. Terus, mas, itu ya. Jadi ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena mereka melakukan sodomi. Tambahkan lagi 2429. Ayo. 2429, 2429 dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ayo. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, ia menuturkan. Ini dalil yang C ya berarti ya. Yang C ya, C. Lanjut teruskan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Isinya, Allah melaknat terus orang-orang yang menggauli istrinya pada duburnya. Nah, dilaknat oleh Allah. Terakhir, lebih horor ini. Yang D. Dalil yang D. 2430. 2430 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Silakan baca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan. Ini lebih horor ini. Silakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Isinya, barang siapa yang menyetubuhi perempuan pada duburnya, maka sungguh ia telah kafir.
Kayak gini ya. Ya, baik. Jadi ini hati-hati ya. Tidak boleh menjima istri ya pada tempat yang tidak disyariatkan. Yang nomor 8. Yang nomor 8. Jadi istri punya hak untuk nolak. Istri punya hak untuk nolak. Itu maksudnya. Nomor 8, tidak boleh menjima istri pada waktu haid. Itu istri berhak menolak. Istri berhak menolak, nggak boleh. Ya. Sekalipun sudah bersih, tapi kalau belum mandi besar, maka tetap nggak boleh, karena belum suci. Meskipun sudah berhenti darahnya, tapi belum mandi besar, nggak boleh. Saya ulang, tidak boleh menjima istri pada saat apa? Haid. Dalilnya di mana? Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ya. Ada murotalnya. Ayatnya 222. Al-Baqarah 222. Cek lagi, ya. Ya, silakan. Dan mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang haid. Tentang haid, lanjut. Katakanlah, Ya. itu adalah sesuatu yang kotor. Haid itu adalah sesuatu yang kotor. Lanjut. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid. Jauhi istri saat dia haid, saat dia berhalangan. Lanjut. Dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Lanjut. Apabila mereka telah suci, Nah ini poinnya. Apabila mereka sudah suci, sudah mandi besar, lanjut. campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah. Nah itu yang perlu digarisbawahi. Campurilah mereka, gauli mereka, yaitu pada tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu yang ke-9. Yang ke-9. Ya. Yang ke-9, haknya istri, kewajibannya suami. Tidak boleh mengajak istri, tidak boleh mengajak istri, atau membiarkan istri, tidak boleh mengajak istri atau membiarkan istri melakukan perbuatan dosa. Nggak boleh. Makanya suami itu harus melindungi istrinya dari dosa. Harus itu. Maka nggak masalah menjadi suami pencemburu itu nggak apa-apa. Itu ya. Kenapa? Karena dia cemburunya karena Allah. Ya. Jadi bukan cemburu buta. Ya. Jadi dia takut kalau istri dan anak-anaknya nanti berada dalam neraka. Makanya dibentengi istrinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Keluar rumah misalnya memakai busana ternyata tidak syar'i, kamu mau kemana? Terus kamu keluar pakai model pakaian seperti ini, ganti. Terus kamu keluar pakai harum-haruman seperti ini, maka suruh lepas, ganti. Jangan pakai parfum kecuali sesuatu yang dia bisa mencium wanginya untuk dirinya sendiri, deodoran, lotion, yang orang lain nggak bau, cuma dirinya tok yang yang bisa mencium bau aromanya, nggak apa-apa. Tapi kalau itu sampai aroma wanginya itu menyerba, maka ini nggak boleh. Suruh dia ganti baju, suruh dia membersihkan tubuhnya, seperti itu. Nah, jadi telepon juga begitu. Kau itu telepon sama siapa itu? Ya, aku ini telepon sama temanku dulu, teman SD. Ini kok ketemu nomor teleponnya, terus kemudian aku telepon atau dia yang telepon. Laki apa perempuan? Laki-laki. Nggak benar, nggak boleh, haram, nggak boleh. Terus kamu dengan cekikian, cekakaan, cekikian, cekukuan, haram. Sopo ini tutup bojomu. Nah, gitu mestinya Pak. Itu yang namanya tidak membiarkan istri dalam melakukan untuk melakukan dosa, tidak atau melarang istri ya melakukan perbuatan dosa atau tidak membiarkan istrinya melakukan perbuatan dosa. Istrinya tiktokan dibiarkan sehingga wajah cantik istrinya dinikmati oleh netizen, Malah jempol. ya kenapa? Malah jempol. Malah dikasih jempol. Oh, itu ya nggak boleh. Ini namanya suami baik.
Dayus. Suami dayus, suami yang membiarkan dosa kemungkaran terjadi pada rumah tangganya. Anaknya perempuan pulang sekolah diantarkan temannya laki-laki, boncengan, dibiarkan. Loh, coba ya. Maka yang kayak begini, maka istri berhak nuntut. Ya, hei mas, coba sih, aku kok pengen tanya, kamu itu sebenarnya cinta gak sih sama aku ini? Loh, aku cinta. Lah kok aku ada tamu laki-laki kesini datang, kamu malah nyuruh mempersilahkan. Terus kemudian kamu nyuruh aku untuk pergi ke rumahnya tetangga, yang jelas tetangga itu istrinya ndak ada, kamu malah nyuruh. Ini kamu ini sak temen nih, cinta apa ndak? Kalau kamu cinta sama aku, mestinya ndak gini. Kamu melarang aku. Ojo, kalau sing itu cuman suaminya tok, nggak usah keluar rumah. Ya, kamu kalau keluar rumah nggak boleh pakai baju yang seperti ini. Mestinya gitu. Aku kok malah kon umbar. Oh, ya. Itu ya diumbar. Maka ini suami dayus, berarti istri berhak nuntut haknya. Berarti kamu ndak cinta. Mau buktinya kamu ndak pernah melarang aku gini, dan seterusnya. Ya, aku diundang ulang tahun sama temenku, kamu malah ya budala loh. Iku gak popus daripada konstres go omah. Loh, ulang tahun ini ajarannya siapa kok malah kamu nyuruh aku? Ini berarti suami dayus. Oh, ya. Wah, Ustadz kok ngasih contoh itu kok menohok betul Ustadz ya. Loh iya, terus terang karena ini realita dalam kehidupan, maka nggak boleh suami harus punya kecemburuan. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya nomor 2366 2366 dari Ibnu Umar. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun qad harramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah. Silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya, ada 3 orang yang Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi telah mengharamkan atasnya surga. Haram masuk surga. 1, mudminul khamri. Silakan. 1, pencandu khamar. 2, wal aqa. Silakan. 2, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Anak yang durhaka sama orang tuanya. 3, wadayus. Silakan. Dan ketiga adalah dayus. Siapa itu dayus? Alladzi yukiru fi ahlihil hubsa. Silakan. Yaitu orang yang merestui perbuatan keji yang dilakukan terhadap keluarganya. Orang yang merestui perbuatan keji terjadi pada keluarganya. Inilah sosok suami dayus atau bapak dayus. Ya, Ustadz gimana Ustadz kalau sudah tua? Meskipun sudah tua, dulu masih muda dieman-eman. Sekarang sudah tua, wis budal-budal. Wis tua. Kalau sing arep. Nggak boleh. Ya tetap dilarang. Ya, nggak boleh. Baik, sekarang kita lanjutkan yang keberapa? 10. Jadi sebelum nomor 10, Bapak Ibu tak kasih contoh-contoh ya, nggak usah dicatat ini, nggak usah dicatat ya. Contoh-contoh suami dayus diantaranya adalah membiarkan istri dan anak perempuannya memakai pakaian yang tidak syar'i, membiarkan istri dan anak perempuannya menemui orang yang bukan mahramnya, membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah tanpa alasan yang syar'i, membiarkan istri dan anak perempuannya bercanda dengan laki-laki yang bukan mahramnya, membiarkan istri dan anak perempuannya naik kendaraan bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Istrinya disuruh ikut taklim naik gokar, ijenan, yang nyetir laki-laki. Kira-kira mahramnya bukan itu.
Suaminya bilang sama istrinya, nanti bulan depan kon budalo umroh ya. Aku ndak bisa nemeni kamu, aku repot kerjaanku. Wis gak apa-apa, sopo disian. Kamu berangkat dulu. Bayangkan, ini Darius. Mestinya tinggalkan pekerjaanmu, maka temani istrimu berangkat Darius ini. Nah boleh, apalagi kemudian ditambahin, wis engko tak Abu Aslam tak teleponi tak anu apa ini, kan dia jadi pembimbing Abu Aslam untuk jadi mahrammu. Aduh, ya. Seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya berdandan di depan laki-laki yang bukan mahram. Seorang suami yang membiarkan istri dan anak perempuannya keluar rumah memakai parfum, membiarkan istri dan anak perempuannya bermain tiktokan dan seterusnya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Kita lanjutkan, ya. Termasuk ada seorang suami sudah taklim, suaminya sudah taklim, ya. Ternyata saya tahunya diberitahu sama istri saya, istrinya laki-laki ini yang sudah taklim ini ternyata punya punya skill untuk ini merias wajah. Lah dia sering tampil di IG, nunjukkan wajahnya, ini kalau ini dirias, dia pernah merias wanita ini begini jadinya, dan seterusnya. Bahkan dia juga menunjukkan ini make up-nya, ini anunya, itu tampil. Ya, saya tanya sama istri saya, lah itu kan laki-lakinya sudah taklim, lah iya, lah itu kan yang lihat kan bukan hanya perempuan saja, yang lihat kan juga laki-laki. Terus gimana suaminya, apa ndak marah wajah cantik istrinya dinikmati oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya? Itu berarti ndak jamin ya sudah taklim ternyata ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, mudah-mudahan semuanya kita ini dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, kita lanjutkan nomor berapa sekarang? 10. Betul ya? 10 ya? 10. Tidak membebani istri di luar tidak membebani istri dengan bekerja di luar kemampuannya. Tidak membebani istri dengan bekerja di luar kemampuannya. Ini sudah disuruh masak, sudah kewajiban, tidak apa-apa masak. Ngerawat anak, berat nggak ngerawat anak? Berat. Masak, melayani suami, berat apa tidak? Berat. Mencuci, plus ternyata dikasih lagi, nyuci mobilnya. Loh. Ya, tolong mobilku ini kotor itu ya, tolong uban pisan. Ya. Ya, membebani istri dengan bekerja. Ustadz, kalau istrinya itu mau, Ustadz, pengen bakti, ya enggak apa-apa. Cuman kalau istrinya mau berontak, maka boleh. Ini haknya, soalnya haknya istri. Ya, sampaikan ke suami, manggil sopir, kau bawa mobil. Ini maksudnya supaya mobilmu tiap hari ada yang rawat. Ya, aku ini sudah mulai pagi. Saya mau tanya, mana lebih banyak pekerjaannya wanita sama laki-laki? Wanita. 24 jam loh. 24 jam loh. Hampir. Itu enak tidur sedikit. Ya. Banyak ini ya pekerjaannya wanita. Maka jangan dibebani lagi. Jadi Pak, kalau hari Ahad, nggak apa-apa, bapak-bapak itu misalnya pekerjaan istri Anda yang menghandle, bukan aib. Suami ngepel itu bukan aib. Suami nyapu itu bukan aib. Kadang-kadang ada seorang suami itu buat kapling-kapling dalam rumah tangga. Misalnya ya, aku 6 hari delek duit, aku di luar. Rezeki aku yang nyari. Aku minggu hari Ahad kepingin istirahat. Oh, buat kapling-kapling. Ya. Lah istri dalam 24 jam dia bekerja kan? Maka ya harus kita hargai. Ya. Maka kalau hari Ahad sampaikan ke istri panjenengan, hari Ahad ini kau nggak usah kerja, nggak usah masak.
Yang ngepel, yang cuci-cuci, yang nyapu, yang masak, aku. Loh, memangnya kamu bisa masak, Pak? GoFood. Tenang. Tak carikan makanan enak. Pokoknya kamu ya santai, istirahat, ayo. Seperti itu. Ya. Masak air suami. Semua gendong suami. Istri duduk manis. Oh. Bisa mampu bapak-bapak seperti ini? Saya tanya nih. Bisa ya? Bisa. Jadikan istri Anda ratu di rumah Anda, bukan jadi pembantu. Bukan ratu. Anak ini, perempuan ini mulai dari rumahnya bersama bapaknya. Oh, dikasih enak, dikasih mobil, dikasih motor. Lah kok di kita nikahi di Blosoro? Ini ibu-ibu senengnya bukan main pengajian ini. Oh, kalau bisa rekamannya Mas diminta semua Mas. Ini kan masuk YouTube ya, YouTube ini ya. Oh, diminta semua nanti rekamannya ini. Jangan kasih fasilitas. Dia dulu dikasih motor, kasih motor. Dia dulu sama papanya dikasih mobil kok. Berikan mobil. Begitu. Jangan kemudian, ya semampu kita tentunya. Ya, seperti itu. Mobil cilik gimana toh Pak Harto? Pak Harto ini dari tadi. Harus sabar. Nomor 10. Dalilnya Sahih Bukhari. Nomor 6000. Kenapa? Hot Wheel, 6039. Sahih Bukhari 6039. 6039. Ayo bapak-bapak, Pak Dedi akan baca terjemahannya. Perhatikan yang Nabi lakukan kalau bersama istrinya di rumah, ngapain saja, kita dengarkan. Ayo Pak Dedi, baca dari Al-Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakhai Al-Kufi radhiyallahu anhu. Dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Ayo, silakan baca. Langsung Aisyah itu. Silakan. Kan ada itu Al-Aswad. Nah, itu Al-Aswad dia berkata, aku pernah bertanya. Itu lengkapnya Al-Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakhai Al-Kufi radhiyallahu anhu. Ayo. Dari Al-Aswad radhiyallahu anhu ia berkata, Iya. aku pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, Iya. apa yang biasa Nabi SAW lakukan di rumah tangganya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Apa yang dilakukan Nabi dalam rumah tangganya? Lanjut, silakan. Aisyah menjawab, Kana fi mihnati ahlihi. Silakan. beliau suka membantu pekerjaan rumah istrinya. Nah, beliau suka membantu pekerjaan rumah tangga bersama istrinya. Rumah tangga. Jadi bukan aib suami nyapu, suami ngepel, itu bukan aib. Sebab ada sebagian laki-laki, sebagian suami itu yang dia memandang di mana letak kehormatanku ngepel itu. Nah, ini enggak, ternyata Nabi. Terus kemudian faida hadaratis shalah qama ila shalah. Silakan. Hanya saja bila tiba waktunya sholat, maka beliau lekas pergi untuk melaksanakannya. Nah, seperti itu ya. Pekerjaan rumah tangga itu bukanlah paten untuk seorang istri, bukan ya. Pekerjaan rumah itu bukan tugas paten seorang istri. Suami juga harus ikut membantu. Baik, nomor 11. Jam berapa ini Pak Dedi? 10:04. Nomor 11. Yang ke-11 adalah yang ke-11 saya sebutkan aja ya, enggak semua ya. Yang ke-11 adalah memaksa istri mohon maaf salah kalimatnya. Nomor 11 adalah tidak menempatkan istri serumah dengan iparnya. Maut. Ipar itu adalah maut. Itu bukan film. Judul film. Itu hadis. Ipar itu adalah maut. Ya.
tidak menempatkan istri serumah dengan iparnya, nggak boleh. Ya, jadi kalau di situ ada saudara kandungnya si suami juga tinggal di situ, sedangkan istri kita keluar masuk diketahui masuk kamar masuk kamar mandi, nggak boleh nih, nggak boleh. Maka seorang suami meskipun ngekos itu jauh lebih layak, rumah-rumah sendiri, sekalipun sederhana, nggak apa-apa, seperti itu jauh lebih baik. Ya baik, mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 4, nomornya 1908, 1908. Silakan, ayo baca. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Ya, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, silakan. Iyyakum waddukhula 'alan nisa. Silakan. awas, hindarilah masuk kepada menjumpai perempuan, Rumah-rumah perempuan. Lalu salah seorang dari kaum Ansor bertanya, ya Rasulullah, afara'aita alhamdu. Silakan. bagaimana dengan ipar? Lanjut. Beliau SAW bersabda, Alhamdu al-maut. Silakan. ipar itu dapat menyebabkan kebinasaan. Nah, ipar itu kematian, ipar itu maut, ipar itu lebih berbahaya. Keluarga dekat bagi suami itu lebih baik, pamannya suami, adik kandungnya, kakak kandungnya suami, kecuali kalau mertua, maka itu mahram. Mertuanya istri, mertuanya ya, mertuanya istri, betul ya, ayahnya suami itu mahram bagi istri. Ya baik, terus sekarang yang nomor 12, tidak boleh menyebarkan rahasia ranjang. Nah, boleh. Tidak boleh menyebarkan rahasia ranjang. Tidak boleh menyebarkan rahasia ranjang. Itu hanya istri loh, itu nggak boleh. Privacy itu nggak boleh. Meskipun pakai bahasa kiasan, meskipun itu guyonan, nggak boleh. Oh kalau suamiku begini. Oh kalau istriku itu begini, nggak boleh, haram, nggak boleh. Terus dijadikan bahan candaan, guyonan untuk menghangatkan suasana, nggak boleh, haram, privacy, nggak boleh. Sekalipun sudah cerai, nggak boleh. Oh kalau istriku itu yang sebelumnya itu dia itu begini, nggak boleh, haram. Ya nggak boleh. Atau seorang janda dinikahi oleh seorang laki-laki, lalu dia bilang kalau suamiku dulu itu nggak boleh. Tutup, sudah. Ini buka lembaran baru soalnya, nggak usah diceritakan lagi, nggak boleh. Tolong tutup, ini rahasia ranjang, nggak boleh diungkit lagi, nggak boleh, haram. Tidak boleh menyebarkan rahasia ranjang. Dalilnya adalah dalil Sahih Muslim, nomornya 1437, Muslim 1437. Ya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajul yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi. Silakan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Isinya, sesungguhnya amanah yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang bersetubuh dengan istrinya, terus dan istri bersetubuh dengan suaminya, lanjut. kemudian dia atau suaminya menyebarkan rahasianya. Nah, terus kemudian Ibnu Numair berkata, sesungguhnya amanat itu adalah yang paling besar. Baik, jadi nggak boleh, ya. Karena apa? Karena istri itu pakaiannya suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu pakaiannya suami, suami itu pakaiannya istri, ibu-ibu itu pakaiannya bapak-bapak, bapak-bapak itu pakaiannya ibu-ibu. Artinya apa? Kok diibaratkan pernikahan itu seperti pakaian? Karena salah satu fungsi pakaian itu adalah menutupi
aurat. Maka kalau nutup aurat, maka tidak boleh dibongkar masing-masing aib auratnya. Ya, harus dijaga. Terus nomor berapa sekarang? 13. 13. Karena nggak semua ini ya. Nomor 13 adalah, nomor 13, haknya istri ya, kewajibannya suami, yaitu menjaga pandangan mata. Menjaga pandangan mata. Istri itu punya hak loh untuk mengingatkan suaminya, mas, nonton sopo. Lihat apa? Kamu itu lihat siapa? Loh, aku minta, enggak, kamu tidak lihat sana. Kamu itu lihatnya itu, lihat perempuan itu kan, kamu kan itu. Oh, kok aku nonton? Enggak, aku tahu. Ya, kamu lihat, boleh. Laki-laki juga begitu, kamu lihat siapa? Ya. Itu boleh, hati-hati ya. Maka, mohon maaf Bapak Ibu ya, saya minta maaf ini. Munculnya will wanita idaman lain. Dan munculnya pria idaman lain. Munculnya orang ketiga dalam rumah tangga, itu karena tidak pandai menjaga pandangan mata. Mata yang tidak dijaga. Cukup pandangan mata kita itu kepada istri kita, pasangan sah kita. Gak ada perempuan cantik kecuali istri saya. Selesai. Tidak ada suami terbaik, suami ganteng kecuali suami saya. Ya. Meskipun tak begitu lihat, ya. Meskipun ya, karena istrinya mungkin tidak berdandan, ya, datangnya mungkin mendadak sehingga istri tidak ada persiapan, ya, maka suami ngasih rukso, nggak apa-apa. Nanti malam dia akan tampil cantik di hadapan saya. Ternyata tambah malam tambah horor, tambah parah. Ya. Istrinya kayak mumi, tahu kayak mumi? Pakai apa itu putih-putih itu? Itu bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lengkap ta'awudnya. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Lengkap ta'awud. Suami juga gitu dituntut ya. Jangan kalau waktunya libur nggak ada taklim misalnya ini, atau lagi di rumah ya, terutama yang sudah pensiun ini, mulai pagi tetap kepet sampai sore, sarungan kaos kutangan sih kepet tetap ya, yang diperhatikan itu ini burung piaraannya ya. Istrinya dandan tidak pernah dipuji ya. Sering saya kasihan sama wanita ini yang sering dituntut itu istri, kau itu kudu sing ayu kudu, sedangkan dekne dewe kayak nggak boleh. Harus tampil energi sehingga istri itu lihat demen, lihat suaminya ganteng, wangi itu, sehingga dia nggak akan pindah ke lain hati. Itu ya. Ya. Jadi seperti tampil energi ya, bersih itu ya. Baik. Jadi tolong dalam hal ini dijaga ya, dijaga ya. Jangan kalau sama orang tampil necis. Saya mau tanya sama bapak-bapak, Pak, jujur, ini nggak usah tanya sama ibu-ibu. Ini bapak ini karena materinya tentang bapak-bapak ini. Panjenengan punya parfum nggak di rumah? Parfum itu panjenengan pakai kalau mau taklim sama keluar rumah atau kalau di dalam rumah? Jujur. Keluar ya. Terus kalau di dalam ngapain parfum ini? Ya itu tadi kepet tadi. Ya jadi kalau bisa maka ada di dalam rumah pakai parfum ini, keluar rumah pakai parfum ini. Ya seperti itu ya, sehingga istrinya senang ya. Baik, tidak pindah ke lain hati. Baik. Kita lanjutkan, hati-hati orang ketiga. Sebab kalau ada orang ketiga di luar sana, itu sudah masuk, apalagi dia mengatakan kepada kita, aku bisa memahami apa yang kau rasakan dalam hatimu. Wantai sudah habis rusak rumah tangga kalau sudah kena kayak begini. Habis. Ya. Aku bisa menjadi tambatan curhatan hatimu. Habis terbakar rumahnya. Ya, hati-hati, makanya yang jaga-jaga supaya istri kita yang dilihat cuma kita. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan.
Wah, itu tadi. Baik, sekarang Dalil. dalil. Surat An-Nur ayatnya 30 dan 31. Surat An-Nur ayat 30 dan 31. Surat 24. Ya, surat An-Nur. Ayo. 30 dan 31. Monggo Pak Dedi. Akhirnya download semua nanti Pak Dedi. Enggak apa. Enggak apa-apa ya. Baik. Ini kan toh paketannya banyak kan? Ada. Baik. Nah, ini kita dengarkan nih. Allah Ta'ala berfirman, silakan. Katakanlah pada laki-laki yang beriman Agar mereka menjaga pandangannya terus dan memelihara kemaluannya. suruh jaga pandangan laki-laki terus. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Lanjut. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Hati-hati yang suka ikut apa itu pertemuan dengan teman-teman lama itu apa? Reuni campur baur laki perempuan, ya. Hati-hati, ya. Saya pernah diundang angkatan tahun, ya jadi angkatan tahun 80 apa 82 gitu, ya. Kalau nggak salah SMA negeri mana, saya nggak sebut ya, SMA negeri mana, angkatannya tahun. Jadi yang datang ini sudah pada sudah pada umur, sudah tua-tua sudah itu. Ternyata ketika ketemu ini di depan mata saya sendiri, ya, weh, dikeplek gini perempuan itu, kon bela pacarku, ya. Saya ikut kopis tuh, gitu kan? Ini kan bukan mahram atau tidak itu? Bukan. Ya, saya bilang, akhirnya materi saya tak sisipi. Awalnya materinya supaya ingat akhirat, supaya umur tua itu harus ngapain aja. Tak sisipkan tentang pergaulan laki-laki perempuan. Sekalipun sudah tua nggak boleh. Ya, itu katanya yang digerak itu rumah Ustaz. Geblak-geblak. Yang geblak